Sejarah ekonomi Islam. Ekonomi berdasarkan Islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus pertimbangan yang memiliki dimensi ibadah yang teraplikasikan etika dan moral syariah Islam. Ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kenyamanan kepada seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Masyarakat muslim membutuhkan sistem ekonomi yang memegang ajaran Islam agar tidak terlepas dari keraguan-keraguan dan penyimpangan dari ajaran Islam itu sendiri. Dengan demikian, dengan masyarakat berekonomi, masyarakat dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemikiran dan peradaban ekonomi Islam masa Rasulullah. Pernahkah kamu mendengar tentang dunia dianggap sebagai masa terakhir, di mana masa berhentinya perkembangan ilmu pengetahuan? Namun, di masa yang dianggap sebagai masa kelam oleh negara-negara astronomi kedokteran seperti ekonomi, mengalami perkembangan yang ilmu signifikan. Ilmu ekonomi yang berkembang saat itu didasari oleh prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Kunciran dan kunci utama dalam praktek ekonomi Islam adalah berlangsungnya sejak masa Rasulullah SAW. Pemerintahan Islam mulai berjalan secara perlahan-lahan sebagai kebijakan dilakukan oleh Rasulullah di Madinah. Begitu pula banyak kebijakan dilakukan oleh Rasulullah di Madinah yang bersifat agama, politik, dan ekonomi. Kemungkinan pertama adalah pada prinsip-prinsip pasar. Di sini memainkan peran penting dalam sebuah perekonomian karena pasar menjadi sebuah wadah utama terjadinya transaksi yang menjadi bahan bakar perekonomian. Perekonomian mengenai pasar pada zaman kenabian ini sudah memiliki berbagai pemikiran yang sangat dalam. Dari hadis riwayat Anas bin Malik, para sahabat pernah mengadu kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, harga barang melambung tinggi, maka tetapkanlah harga untuk kami." Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah Al-Musyayir, yang maha menetapkan harga, Al-Kabir, Al-Basit, dan Al-Rizki. Dan sungguh aku benar-benar berharap berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntut kezaliman dalam nyawa dan harta." Dari hadis tersebut, ada pemikiran ekonomi Islam yang pertama yang dapat ditarik, yaitu Allah sebagai penentu harga. Melalui kondisi permintaan dan penawaran yang ada di pasar, pemikiran ini pun sangat mirip dengan pemikiran Adam Smith. Lalu yang kedua adalah, hendaklah pemerintah tidak menetapkan harga di pasar karena menurutnya akan lebih besar daripada pemanfaatannya. Jika mengacu pada teori konvensional, permintaan ini sangatlah identik dengan teori Dutch Bros atau adanya kesejahteraan yang hilang karena adanya ketidakseimbangan. Dalam juga menekankan mengenai transparansi dan kejujuran dalam transaksi di pasar dengan mengecam orang-orang yang berbuat curang dan membuat pengawasan kasar dan menyediakan tugas untuk mengawasi kecurangan yang ada di dalam pasar. Hal ini guna meningkatkan kepercayaan dan mengurangi informasi tidak sempurna. Dan sering terjadi di pasar pemikiran selanjutnya mengenai larangan dalam melakukan monopoli. Sebelum Rasulullah datang ke Madinah, kaum Yahudi Madinah memiliki keunggulan dalam berdagang dan akhirnya mereka memberikan pinjaman berbasis riba yang mengambil keuntungan dari praktek monopoli. Sesampainya Rasulullah di Madinah dan dijadikan pemimpin, Rasulullah menghapus sistem tersebut dengan mengubah sistem selama ini yang dimonopoli oleh kaum Yahudi. Dari riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang monopoli, dia berdosa." Di sini terlihat jelas bahwa ada kemudaratan yang besar pada sistem riba yang digunakan maupun monopoli yang dimanfaatkan oleh kaum Yahudi. Selanjutnya adalah praktek penimbunan. Pada saat terjadinya kelangkaan juga menjadi kunci kebijakan ekonomi Rasulullah untuk menjaga kestabilan harga di pasar. Dari hadis riwayat Ahmad, Hakim, Ibnu, Abu Said, dan Bazar,
Rasulullah bersabda, "Barang siapa menimbun bahan makanan selama 40 malam, maka sungguh Allah tidak perlu kepadanya." Larangan ini menjadi sebuah pemikiran dan kebijakan penting mengenai pencegahan naiknya harga barang yang sampai semakin parah karena adanya praktek penimbunan. Pemikiran ekonomi yang sangat identik dengan nilai-nilai Islam dengan cara melakukan redistribusi pendapatan dari yang mampu tidak yang mampu melalui zakat, ziyah, khusus, dan penerimaan lainnya seperti kafarah dan wakaf. Sebagai bentuk ibadah bagi umat muslim, kegiatan ini secara ekonomi bertujuan untuk orang-orang yang kurang mampu menjadi salah satu cara untuk memajukan perekonomian dan meninggalkan golongan-golongan tertentu. Salah satu keunikan pada hal ini adalah kebijakan-kebijakan Islam tidak memberikan insentif kepada orang-orang yang bekerja. Zakat pada naknya bersifat regulasi sehingga zakat yang dikeluarkan proporsinya semakin kecil dan juga hanya memberlakukan zakat pada aset-aset yang produktif. Pemikiran ini menjadi dasar pengembangan ekonomi Islam setelah Rasulullah wafat, dikaji dan dikembangkan sampai ke zaman modern. Pemikiran dan peradaban ekonomi Islam masa Khulafaur Rasyidin. Pada pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq yang hanya berlangsung selama 2 tahun, Abu Bakar As-Siddiq banyak menghadapi persoalan dalam negeri berasal dari kelompok murtad, nabi palsu, dan pembangkang zakat. Berdasarkan hasil musyawarah dengan para sahabat yang memutuskan untuk memerangi kelompok tersebut melalui apa yang disebut dengan perang Riddah atau perang melawan kemurtadan. Pada masa pemerintahan Umar bin Al-Khattab yang berlangsung selama 10 tahun, beliau banyak melakukan ekspansi hingga ke wilayah Islam, meliputi ziarah Arab, sebagian wilayah kekuasaan Romawi seperti Sila, Palestina, dan Mesir, serta seluruh wilayah kerajaan Persia. Atas keberhasilan, orang-orang Barat menjuluki Umar sebagai the science story of Islam. Sistem ekonomi yang telah dibangun pada masa itu seperti adanya pendirian Baitul Mal, pemilik tanah, zakat, unsur sedekah non-muslim, mata uang, klasifikasi dan alokasi pendapatan negara dan pengeluaran. Pada pemerintahan Khilafah Utsman ibnu Affan yang berlangsung selama 12 tahun, dia berhasil melakukan ekspansi ke wilayah Armenia, Tunisia, dan bagian yang tersisa dari persiapan di daerah Khurafasia dan Iskandaria. Pada tahun ke-6, pada pemerintahan Khilafah Utsman ibnu Affan melakukan penataan baru dengan mengikuti kebijakan Umar ibnu Al-Khattab. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, prinsip utama dari pemerataan distribusi uang rakyat telah diperkenalkan. Sistem distribusi setiap pekan sekali untuk pertama kalinya diadopsi pada hari Kamis adalah hari pendistribusian ataupun hari pembayaran, dan pada hari itu semua perhitungan diselesaikan. Dan pada hari Sabtu dimulailah perhitungan baru. Cara ini merupakan solusi yang terbaik dari sudut pandang hukum dan kondisi negara yang sedang berkembang. Berada pada masa transisi, hal ini Khalifah Ali akan memberikan tunjangan bagi para pengikutnya di Irak. Pemikiran dan peradaban ekonomi Islam masa Khilafah Muawiyah. Andalus, atau yang sekarang merupakan kawasan Spanyol dan juga Portugis, ditaklukkan oleh umat Islam pada zaman Khalifah Bani Umayyah. Proses penaklukannya dimulai pada kemenangan pertama yang dicapai oleh Tariq bin Ziyad, yang membuka jalan untuk menaklukkan wilayah yang lebih luas. Islam berada di tanah Andalusia selama kurang lebih 7,5 abad dan telah memainkan peran yang sangat besar. Islam telah menorehkan sejarah panjang yang dilalui umat Islam pada Andalusia sebagai yang paling mengesankan. Selama itu pula banyak tokoh ekonomi termuka yang lahir dan karya yang sangat terkenal dan masih digunakan pada saat ini. Berikut adalah tokoh ekonomi termuka yang lahir pada masa Daulah Umayyah di tanah Andalusia. Ibnu Hazm,
Abu Muhammad Ali bin Abu Umar, Ahmad bin Said bin Hazm bin Khalid bin Saleh bin Khalfa, Ibnu Madan, Ibnu Sufid al-Qabil atau yang dikenal dengan Ibnu adalah putra dari Umar bin Hamad yang merupakan menteri administrasi. Beliau lahir 7 November 994 di Cordoba dan wafat 15 Agustus 1641 di California. Ibnu Hazm memiliki karakter dan perilaku yang luhur. Beliau berguru pada Muhammad Sulaiman bin Mufi Abdal, Abu Ali Husain dan Ali bin Fashi. Ia mempelajari fikih Malik dan mazhab Syafi'i. Lalu ia mengembangkan mazhab tersendiri tanpa memihak pada salah satu mazhab, yakni mazhab Zahir literasi yang berpegang kepada Al-Quran Sunnah secara harfiah. Salah satu pandangan Ibnu Hazm terhadap ekonomi terutama hal penanggulangan kemiskinan ialah makanan, minuman, pakaian, tempat perlindungan diri merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi untuk memenuhi standar kehidupan manusia. Minuman dan makanan mesti memenuhi kesehatan dan kekuatan. Pakaian harus berfungsi sebagai menutup aurat, melindungi diri, dingin, panas, dan juga hujan. Ibnu Hazm memperluas cakupan kewajiban sosial lain di luar zakat dan wajib dilakukan oleh orang kaya untuk solidaritas tanggung jawab sosial. Ibnu Tufail, Abu Bakar Muhammad bin Abdul Malik bin Muhammad Tufail al-Aqshi al-Andalus atau yang lebih dikenal sebagai Ibnu Taufik merupakan seorang ilmuwan yang sangat terkenal. Beliau menguasai bidang filsafat, ekonomi, kedokteran, dan lainnya. Ibnu Tufail lahir di Cordoba dan Granada pada tahun 1105 dan wafat di Maroko. Sebagai seorang filsafat, Ibnu Tufail mengajak dan merealisasikan dasar-dasar dalam berekonomi, di antaranya mewujudkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial. Menurut Ibnu Tufail, melalui kisahnya bahwa dalam filsafat ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada kelangkaan barang, tetapi lebih kepada membenahi manajemen manusia. Muhammad Ibrahim menyatakan bahwa inti dari kajian ilmu ekonomi adalah manusia memproduksi kekayaan alam di sekitarnya dan kemudian mengonsumsinya. Ibnu Rusyaid memiliki nama lengkap Abu Al-Wahid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Idrus. Ia lahir di Cordoba, Andalusia tahun 1226 Masehi. Dari sebuah keluarga kenegarawan terkenal dan memakini mazhab Maliki. Ibnu Rusyaid di usia muda telah mempelajari berbagai ilmu seperti Arab, hukum, sastra, teologi, dan juga filsafat. Sementara ilmu kedokteran diasuh oleh guru-guru ketika itu, diantaranya oleh Abu Zafar Harun dan Abu Marwah bin Zurbeit di Valencia. Pemilikan ekonomi Ibnu Rashid dapat dilihat dari karyanya yaitu Hujjah al-Mustajid wa Niya al-Mustaqti yang merupakan sebuah karya monumental dan dalam ilmu fikih yang berbentuk perbandingan berbagai pemikiran para ulama mazhab. Syahid Tibi memiliki nama lengkap Al-Syahid Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Hakim Al-Hakritim Al-Syahidi yang lebih populer sebagai sebutan Al-Syahid, hidup pada abad ke-8 sampai 14 Masehi. Beliau berdasarkan dalam memperoleh seluruh pendidikan pada periode terakhir daripada Daulah Umayyah berkekuasaan di Andalusia, tepatnya pada abad ke-8 Hijriah. Secara umum, pemikiran Syahid Tibi dapat digali dan di dua akar monumentalnya, yaitu Al-Mufad dan juga Al-Fiqh. Ibnu Khaldun lahir di Tunisia 1 Ramadan 732 Hijriah, yaitu bertepatan dengan 27 Mei 1332 Masehi, dan wafat pada tanggal 19 Maret 1406 Masehi pada usia 73 tahun. Ibnu Khaldun dibesarkan dalam lingkungan keluarga ulama dan terpandang. Dia memiliki latar belakang keilmuan yang kuat. Ibnu Khaldun belajar ilmu qiraat dari ayahnya, sementara ilmu yang lainnya seperti bahasa Arab, hadis dan juga fikih
dipelajari dan berbagai guru yang termuka pada masanya. Di antaranya adalah Ibnu Abbas Al-Khawsar dan Muhammad bin Ja'far Al-Rawi. Pengembangan dan pendapatan ilmu sangat jauh. Berbagai wilayah pada masa itu ia jelajah, seperti Andalusia, Spanyol, Maroko, Persia, Iran, dan Tilsis Aljazair. Ibnu Khaldun memiliki pakaran dan berbagai ilmu, seperti fikih, sejarah, sosiologi. Dalam bidang pemikiran ekonomi sendiri, ia tidak menuliskan secara khusus, tetapi sebagai seorang sosiologi yang mengkaji tentang sosiologi dalam bidang ekonomi. Pemikiran tersebut dituangkan dalam karya besarnya yang bernama Al-Muqaddimah. Berikut ini tadi beberapa tokoh termuka dalam masa Daulah Umayyah Andalusia yang terkenal dalam pemikiran ekonomi. Semoga pemikiran dan karya mereka dapat menginspirasi dan semangat bagi kita dalam menjalankan dan meningkatkan ekonomi Islam. Pemikiran dan peradaban ekonomi Islam masa Khalifah Abbasiyah. Nama Abbasiyah berasal dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib, adalah salah satu seorang saudagar Rasulullah. Al-Abbas adalah salah satu adik bungsu dari bapak Rasulullah. Beliau telah memeluk Islam sebelum peristiwa pembukaan kota Mekah. Berdasarkan pada khalifah ini, Abdullah bin Muhammad bin Ali atau yang lebih dikenal sebagai Abdul Al-Abbas Al-Safa. Beliau adalah merupakan cucu dari Ali Abbas bin Abdul Muthalib, salah satu penumpasan Khalifah Muawiyah terakhir, yaitu Marwah kedua. Beliau telah menghapus habis seluruh keturunan Bani Umayyah sehingga dikenal sebagai As-Safah atau penumpah darah. Kerajaan Abbasiyah telah berkuasa dan memerintah selama 524 tahun, bermula pada tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi di bawah pimpinan 37 khalifah. Semasa puncak kegemilangan, kekhalifahan ini meliputi sebagian besar benua Asia dan Afrika. Pusat pemerintahan Abbasiyah terletak di Baghdad, Irak. Khalifah terakhir kerajaan Abbasiyah adalah Abu Ismail Muhammad Ali Muqtasim bin Harun ar-Rasyid yang dibunuh oleh Ula Buah selama serangan tentara Mongol, sekaligus menyelamatkan kerajaan Abbasiyah dan sebagian peradaban Islam di peta dunia. Berikut ini merupakan Khalifah Abbasiyah yang terkenal dari pemikiran dan peranan dalam memberikan selama pemerintahan. Yang pertama adalah Abdullah bin Muhammad bin Ali atau yang dikenal sebagai Abu Al-Abbas Al-Safa. Beliau merupakan khalifah yang pertama dan memerintah selama 4 tahun 9 bulan. Peninggalan beliau selama dari dinasti Abbasiyah dan juga mengembalikan keamanan dan mematahkan serangan dari luar, terutama dari Persia, dan menstabilkan keamanan dalam negara dan memutus pemberontakan oleh golongan Syiah dan Khawazir. Yang kedua adalah Khalifah Abdullah bin Muhammad bin Ali atau yang dikenal dengan Abu Ja'far Al-Mansur. Beliau khalifah kedua, memerintah selama 22 tahun. Mengambil tanggung jawab khalifah yang kedua ini setelah wafatnya khalifah yang pertama. Hasil dari pemikiran beliau yaitu memindahkan pusat pendetrian ke Baghdad, menekan antara sistem bea cukai, membuat sistem pengairan dan saluran, memimpin Masjid Al-Aqsiyah sebagai pusat dakwah, dan membuat serta membangun hospital di Baghdad serta memperkuat kekuasaan terhadap wilayah Bait Zaitun. Selanjutnya adalah Khalifah Harun ar-Rasyid bin Muhammad, khalifah yang kelima dan memerintah selama 23 tahun. Khalifah selanjutnya Abdullah Al-Ma'mun bin
Harun al-Rashid, Khalifah ke-7 dan memerintah selama 20 tahun. Kekhalifahan Abbasiyah muncul sebagai salah satu khalifah yang paling gemilang pada masa itu, terutama pada zaman keemasannya. Berbeda dengan kerajaan Umayyah yang memberikan tumpuan kepada perluasan kawasan Afrika dan Eropa. Kekhalifahan ini memperluas kawasan di sebelah timur, terutama di Asia Tengah, Turkistan, Uzbekistan, Kazakhstan, dan sebagainya. Kegemilangan kekhalifahan ini terdiri dari faktor agama, politik, ekonomi, pendidikan, dan kesetaraan serta sosial. Kedudukan Baghdad di tengah-tengah perdagangan dari timur dan barat menjadikan sebagian pusat tumpuan aktivitas perdagangan dunia, sektor pertanian, industri, dan perdagangan, berupaya memenuhi permintaan pasar. Inisiatif khalifah membentuk pusat-pusat perniagaan dan rumah-rumah produksi sebagai prasarana pertanian dan perdagangan. Sumber pengurusan Baitul Mal yang sistematik menyebabkan kekhalifahan prasarana dan peluang pekerja kepada rakyat, pemikiran dan peradaban ekonomi Islam Khalifah Utsmani. Daulah ini adalah bangsa Turki dari Rabia Opus yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Setelah masuk Islam, di bawah pimpinan serta mereka mengabdi diri kepada Sultan Alauddin II, Sultan Sejuk, yang sudah berperang. Dengan mendampingi berkat bantuan mereka, Sultan Alauddin II meraih kemenangan 9. Atas jasa baik dari Sultan Alauddin menghadiahi sebidang tanah di Asia Kecil berbatasan dengan India. Sejak itu, mereka meminta wilayah baru dan memilih kota tersebut sebagai ibu kota. Setelah meninggal dunia, akan dilanjutkan oleh putranya yaitu Utsman, yang kemudian dianggap sebagai pendiri Daulah Turki Utsmani dan berkembang. Selanjutnya kerajaan Seljuk mengalami perpecahan. Utsman menyatakan kemerdekaan dan berkuasa penuh terhadap daerah yang didudukinya. Daulah Turki Utsmani dinyatakan berdiri dan mengumumkan sebuah negara. Daerah Kafilah Utsmani mempunyai banyak potensi-potensi yang menjadi penunjang pendapatan negara. Di antaranya adalah daerah daratan, laut, dan sektor pertanian. Pada abad ke-16, Daulah Turki Utsmani terlibat konferensi dengan bangsa Eropa dalam memperebutkan pengaturan tahta ekonomi dunia. Perseteruan ini semakin memancing dan memuruncing pada abad-abad berikutnya, sehingga akhirnya Daulah Turki Utsmani kalah berperang dan kehilangan seluruh wilayah kekuasaannya. Akibat peperangan tersebut, pemerintah Daulah Turki Utsmani berakhir pada tahun 1924 Masehi. Kebijakan ekonomi pada masa Turki Utsmani, daerah kekuasaannya yang luas memungkinkan kerajaan Turki Utsmani membangun perekonomian kuat dan memaju pada puncak kemajuannya. Semua daerah dan kota penting yang menjadi pusat perdagangan jatuh, serta daerah-daerah ditaklukkan menjadi sumber perekonomian kerajaan Turki Utsmani dalam mengembangkan kehidupan perekonomiannya. Daulah Turki Utsmani melanjutkan kebijakan yang telah diterapkan dinasti Abbasiyah, yaitu Baitul Mal tetap difungsikan sebagai kantor pemberdarahan negara, setara dengan berbagai sumber pendapatannya. Pendapatan lainnya yaitu muakkad. Sumber pendapatan ini bisa berupa pendapatan bea cukai, pelabuhan pengembangan, atau 1/10 dari hasil pertanian. Sektor perekonomian Turki Utsmani sebagian besar adalah pertanian yang didukung oleh sektor perdagangan dan industri. Itu merupakan sumber pendapatan negara yang utama yang dimiliki oleh negara untuk menunjang aktivitas ekonomi pada masa Daulah Turkani. Mereka juga melakukan pencetakan uang ketika terjadi inflasi. Sultan juga melambangkan
nilai tukar mata uang emas dan perak melakukan pengembangan dan besar aktivitas perekonomian negara. Banyak difokuskan pada pajak pertanian dengan proporsi penyumbangan sangat besar. Pemikiran dan peradaban ekonomi Islam di masa modern. Perkembangan Islam di masa modern tahun 1800 Masehi sampai dengan sekarang. Antara Islam dengan kekuatan Eropa menyadarkan umat Islam bahwa jauh tertinggal dari bangsa Eropa, dan juga yang merasakan pertama kali persoalan ini adalah kerajaan Turki Utsmani yang berlangsung menghadapi kekuatan Eropa untuk pertama kalinya. Kesadaran tersebut membuat pengusaha dan pejuang-pejuang Turki terbuka untuk belajar dari Eropa guna untuk memulihkan kekuatan Islam. Maka mengadakan suatu gerakan pembaharuan dengan mengevaluasi yang terjadi penyebab kemunduran Islam dan mencari ide-ide pembaharuan dan ilmu pengetahuan dari bangsa Barat. Gerakan pembaharuan tersebut adalah yang pertama, gerakan Wahabiyah yang diperkasai oleh Muhammad Husnu Abdul Wahab pada tahun 1703 sampai 1787 Masehi di Arabia. Kedua, Syah Waliullah tahun 1703 sampai 1762 Masehi di India. Gerakan Sanusiyah yang dikomandai oleh Said Muhammad Sanusi dari Aljazair. Gerakan yang kedua ini adalah menerjemah karya Barat ke bahasa Islam dan mengirimkan pelajar Muslim ke Eropa dan Inggris. Dalam gerakan pembaharuan isyarat akan politik, ide politik yang pertama yaitu dipengaruhi oleh pan-Islamisme, persatuan Islam sedunia, yang digerakkan oleh Wahabiyah dan Sanusi. Setelah itu diteruskan dengan dipancarkannya oleh tokoh pendiri Islam yang bernama Jamaluddin Al-Afghani tahun 1839 sampai 1897. Perkembangan ekonomi Islam di masa modern. Periode pertama, Turki Utsmani bertujuan menguasai beberapa jalur perdagangan dan sumber produktif. Turki Utsmani melakukan ekspansi ke Laut Hitam, Aegean, dan Laut Tengah. Berbagai produksi dari Iran, Mesir, Syariah membantu dalam berbagai menjadikan Turki Utsmani sebagai pusat perdagangan yang makmur. Membuka rute haji dari Turki Utsmani ke Mekah, menyediakan sarana kendaraan haji di Damaskus, Dori, dan Baghdad yang menjadikan kegiatan bisnis yang penting. Dalam rentan abad ke-15 sampai ke-16, Basra menjadikan pusat perdagangan terbesar di Anatolia serta sebagai dermaga terbesar dalam pertukaran barang-barang. Kota Istanbul dibangun dengan mengkonstruksikan beberapa institusi publik seperti sekolah, rumah sakit, tempat penginapan, dan pemandian.